terjadi inflasi sebesar 0,55%. Dengan angka 0,55% ini, inflasi tahun kalender mulai dari Januari ke Juni 2019 adalah sebesar 2,05%, sementara inflasi tahun ke tahun Y on Y-nya adalah 3,28%. Dengan memperhatikan angka inflasi yang sebesar 3,28% ini masih berada di bawah target pemerintah, saya akan simpulkan bahwa inflasi sampai dengan bulan Juni 2019 termasuk terkendali karena berbagai program yang dilaksanakan pemerintah cukup berhasil. Dari 82 kota IHK, 76 kotanya mengalami inflasi, di mana inflasi tertingginya terjadi di Manado sebesar 3,60%, dan inflasi terendahnya terjadi di Singaraja 0,02%. Sebaliknya, ada 6 kota yang mengalami deflasi. Deflasi tertingginya adalah di Tanjung Panang 0,41%, sementara deflasi terendah terjadi di Jayapura 0,08%. Kita lihat pergerakan inflasi dari bulan ke bulan. Jadi bisa dilihat di sana, yang berwarna merah bulan Mei adalah menunjukkan bulan Ramadan, sementara bulan Juni adalah jatuhnya bulan Lebaran. Kita tahu bahwa inflasi di bulan Ramadan dan Lebaran memang harus selalu diwaspadai, karena biasanya merupakan puncak tertinggi di mana permintaan masyarakat terhadap konsumsi berbagai barang, baik makanan maupun bukan makanan, melonjak. Jadi kalau dilihat di sana ada pattern yang berbeda. Untuk tahun 2019 adalah yang berwarna merah. Di sana pada bulan Juni 2019, inflasi pada bulan Juni adalah 0,55%. Bisa dilihat di sana, dia lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan Juni 2018 yang sebesar 0,59%. Dan juga lebih rendah dari bulan Juni 2017 yang sebesar 0,69%. Dan inflasi sebesar 0,55% pada bulan Juni ini lebih rendah dibandingkan pada bulan Mei yang lalu yang sebesar 0,68%. Patternnya agak berbeda. Kalau di tahun 2017 dan 2018 inflasi puncaknya terjadi di bulan Juni, tetapi pada tahun 2019 ini inflasi puncaknya terjadi di bulan Mei. Ini bisa disadari karena seperti saya jelaskan bulan lalu bahwa puasa pada bulan tahun 2019 ini jatuhnya adalah di awal, sementara pada tahun 2017 dan 2018 jatuhnya di tengah, sehingga posisi puncaknya adalah di bulan Juni, sementara di tahun 2019 ini puncaknya adalah di bulan Mei. Jadi dengan angka 0,55%, di sana angka inflasi tahunannya yang di bawah adalah 3,28%, sedikit lebih tinggi dari inflasi Juni 3,12%, tetapi jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Juni tahun 2017 yang sebesar 4,37%. Sekarang kita lihat angka inflasinya agak detail. Di sana di kolom 3 bisa dilihat bahwa inflasi umumnya adalah sebesar 0,55%, dan dari situ kita bisa mendeteksi bahwa inflasi tertinggi masih terjadi untuk bahan makanan. Bisa dipahami karena di sana masih ada Lebaran meskipun pada minggu pertama, tetapi kita libur sampai tanggal 10 dengan inflasi 1,63%. Bahan makanan pada bulan ini menyumbang sebesar 0,38%. Ada beberapa komoditas yang memberikan andil cukup besar kepada inflasi. Yang pertama adalah kenaikan cabai merah. Andilnya adalah sebesar 0,20%. Kemudian ikan segar, karena cuaca yang kurang mendukung di beberapa daerah, juga memberikan andil inflasi sebesar 0,05%.
Kemudian selebihnya adalah aneka sayuran seperti tomat sayur, kemudian beberapa sayuran cabai hijau dan sebagainya, hampir rata, kecil-kecil, tapi banyak 0,01%. Di sisi lain, ada komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga memberikan sumbangan kepada deflasi. Bawang putih harganya sudah turun, ya. Kita tahu kemarin impornya juga cukup besar sehingga digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Bawang putih andilnya adalah sebesar 0,06%. Demikian juga daging ayam ras dan telur ayam ras juga memberikan andil kepada deflasi masing-masing sebesar 0,02%. Jadi kalau dilihat di sana lebih karena permintaan beberapa komoditas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ketika mengalami lebaran. Untuk makanan jadi, minuman rokok dan tembakau, inflasinya adalah 0,59%, sumbangan atau andilnya kepada inflasi adalah 0,10%, di mana komoditas yang cukup dominan memberikan andil kepada inflasi pada kelompok ini adalah yang pertama adalah kenaikan harga nasi dengan lauk pauk, itu andilnya adalah 0,02%, sementara mie dan rokok kretek filter masing-masing andilnya adalah 0,01%. Untuk perumahan dengan inflasi 0,17%, di sana andilnya adalah 0,04%. Komoditas yang menyumbang inflasi yang terbesar adalah kenaikan upah asisten rumah tangga atau membantu rumah tangga, itu 0,01%. Selebihnya adalah kenaikan yang tipis-tipis, tetapi kalau dijumlah memberikan andil sebesar 0,04%. Catatan khusus saya berikan untuk sandang, ya. Sandang dengan inflasi 0,81%, di sana sumbangannya adalah 0,05%. Komoditas yang paling dominan menyumbang inflasi pada kelompok sandang ini adalah kenaikan harga emas perhiasan. Andilnya adalah 0,02%. Kita tahu bahwa harga emas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan harga emas ini terjadi di 76 kota yang dipantau di Indonesia. Yang tertinggi misalnya terjadi di Serang, kenaikan harga emas mencapai 6%. Demikian juga di Tarakan atau Ternate, kenaikan harga emas mencapai 5%. Jadi untuk sandang penyebab utamanya adalah emas. Kemudian untuk kesehatan dan pendidikan, karena andilnya ya tipis sekali 0,01, dan bahkan pendidikan tidak memberikan andil kepada inflasi di bulan Juni, dia akan muncul nanti di bulan Juli ketika anak-anak mulai sekolah pada pertengahan bulan Juli. Transportasi bisa dilihat di sana mengalami deflasi sebesar 0,14%, sehingga andilnya kepada deflasi adalah 0,03%. Apa yang membuat transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi dan andilnya adalah 0,03%? Di sana kenaikan tarif angkutan udara sudah mulai turun. Jadi tarif angkutan udara sudah mulai turun dan memberikan sumbangan kepada deflasi sebesar 0,04%. Kita tahu pemerintah sudah menurunkan tarif atas tiket antara 12 sampai 16% di pertengahan bulan Juni yang lalu, dan bisa dilihat dari 82 kota yang dipantau BPS, 32 kotanya mengalami penurunan harga tiket. Misalnya saja penurunan tertinggi terjadi di Makassar, di mana harga tiket turun 12% dibandingkan bulan sebelumnya. Demikian juga penerbangan dari Batam, tarif angkutan udara juga mengalami penurunan 11% dibandingkan bulan Mei 2019. Sebaliknya, masih ada yang naik untuk angkutan darat, yaitu tarif angkutan antar kota.
Jadi angkutan udara yang tarifnya turun dari bulan Mei ke bulan Juni memberikan sumbangan deflasi 0,04%, tetapi angkutan antar kota karena peminatnya banyak masih menyumbang inflasi sebesar 0,01%. Jadi kenaikan tarif tiket bus antar kota dan antar provinsi karena masih ada lebaran di awal bulan Juni itu masih menyumbang deflasi 0,01%. Misalnya kenaikan tertinggi terjadi di Madiun, di mana kenaikan tarif antar kota itu naik sebesar 30% dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut komponennya bisa dilihat bahwa inflasi bulan Juni 2019 ini penyebab utamanya adalah volatile price, ya, harga barang-barang yang bergejolak, di mana inflasinya adalah sebesar 1,70% dan andilnya 0,35%. Inflasi inti sumbangannya 0,22, sementara harga yang diatur pemerintah, administer price, itu menyumbang deflasi 0,02. Tadi sudah saya sebutkan, kalau administer price, rokok kreteknya memberikan sumbangan inflasi 0,01, tarif angkutan kotanya menyumbang inflasi 0,01, tetapi tarif angkutan udaranya menyebabkan ketarik ke bawah karena mengalami penurunan dan menyumbang deflasi sebesar 0,04%. Jadi kalau boleh disampaikan, pada bulan Juni 2019 ini terjadi inflasi 0,55%, tahun kalendernya 205 dan tahunannya 3,28%. Penyebab utama inflasi adalah naiknya harga cabai merah, ikan segar, beberapa sayuran dan emas perhiasan. Sebaliknya penghambat utama inflasi atau penyebab deflasi adalah turunnya harga bawang putih dan turunnya harga tiket angkutan udara, daging ayam ras dan telur ayam ras. Kedepan tentu kita berharap bahwa inflasi ini akan tetap terkendali, di mana pemerintah sudah membuat kebijakan melalui 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan tentunya komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Karena inflasi nasional terjadi karena inflasi yang berasal dari 82 kota, sehingga komunikasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan. Itu mengenai angka inflasi. Sekarang saya pindah ke nilai tukar petani dan harga gabah. Saya ulang kembali, nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani adalah berasal dari produk-produk pertaniannya, tidak termasuk yang dari non-pertanian, jadi hanya produk-produk pertanian. Sementara indeks harga yang dibayar itu adalah harga yang dibayar petani baik untuk konsumsi maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. Kalau kita lihat pada bulan Juni 2019 ini, NTP-nya adalah sebesar 102,32, turun sedikit, turun 0,28% dibandingkan bulan sebelumnya. Dan kalau kita lihat penurunan NTP terjadi di 3 subsektor yang berwarna merah. Yang pertama adalah tanaman pangan, di mana NTP tanaman pangan itu turun 0,22%. Kalau kita lihat sebetulnya indeks harga yang diterima petani masih naik, tetapi hanya 0,24%. Sementara indeks harga yang dibayar petani naik lebih tinggi, yaitu sebesar 0,46%. Indeks harga yang diterima petani ini meningkat 0,24% karena nanti bisa dilihat bahwa harga gabah mengalami kenaikan, tetapi juga ada penurunan untuk beberapa komoditas seperti ubi jalar dan ubi kayu. Sementara untuk tanaman perkebunan ini perlu menjadi sebuah perhatian, karena di sana tanaman perkebunannya mengalami penurunan, NTP-nya turun 1,47%. Yang terjadi di sana indeks harga yang diterima petani menurun, bukannya naik, tapi turun 0,93%, sementara indeks harga yang dibayar petani naik 0,56%.
Kenapa indeks harga yang diterima petani turun dari subsektor perkebunan? Karena ada penurunan harga. Kembali fluktuasi berbagai harga komoditas perkebunan di pasar dunia akan berpengaruh kepada pendapatan petani perkebunan. Misalnya terjadi penurunan harga kelapa sawit, terjadi penurunan harga kopi, cengkeh, lada, dan teh. Ini yang menyebabkan NTP tanaman perkebunan mengalami penurunan 1,47%. Di slide berikutnya kita lihat perkembangan nilai tukar usaha pertanian. Ini kalau tadi NTP merupakan rasio antara indeks harga yang dibayar terima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, di mana indeks harga yang dibayar adalah termasuk konsumsi dan biaya produksi. NTUP ini indeks harga yang dibayar hanya yang meliputi indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Jadi rasio pembagi yang di bawah itu yang membedakan, tidak termasuk konsumsi. Ketika konsumsi dicabut dari pembagi, bisa dilihat di sana bahwa NTUP pada bulan Juni 2019 itu mengalami kenaikan 112,01 dari bulan sebelumnya, sehingga kenaikan tipis sekali, hampir 0,06%. Dan kalau kita lihat di sana NTUP yang mengalami negatif hanya tanaman perkebunan rakyat, di mana kejadiannya adalah dengan alasan yang sama. Kalau indeks harga yang diterima petani turun karena penurunan harga berbagai komoditas, sebaiknya indeks untuk biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami peningkatan sehingga NTP tanaman perkebunan turun 1%. Pada bulan Juni 2019, panen sudah mulai banyak yang berakhir di berbagai daerah. BPS melakukan pemantauan di 28 provinsi dengan jumlah transaksi sebesar 1.455 transaksi. Kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, transaksinya turun agak drastis karena memang panen sudah berakhir dan mulai musim tanam di beberapa tempat. Ketika pasokan mulai berkurang, bisa dipahami bahwa harga gabah kering giling maupun gabah kering panen itu mengalami peningkatan. Jadi bisa dilihat di sana bahwa gabah kering panen pada bulan Juni 2019 ini adalah sebesar Rp4.552 per kilo, mengalami kenaikan 4,5% dari bulan sebelumnya. Bisa dilihat naiknya lumayan tajam. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun yang lalu, gabah kering panen maupun gabah kering giling di tingkat petani itu masih lebih rendah, masih mengalami penurunan sekitar 2%. Gambar yang sama bisa kita peroleh dengan harga gabah di tingkat penggilingan. Karena panen sudah banyak berakhir, sehingga pada bulan Juni 2019 ini harga gabah kering panen maupun gabah kering giling, kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami peningkatan, tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu pada bulan Juni 2018 itu masih lebih rendah dan turun sebesar 1,75% untuk gabah kering panen dan gabah kering giling. Ketika ada kenaikan di harga gabah kering panen maupun gabah kering giling, baik di level petani dan tingkat penggilingan, bisa dipahami kalau harga beras di penggilingan juga merambat naik meskipun peningkatannya tipis. Misalnya bisa dilihat di sana untuk harga beras premium dibandingkan bulan lalu mengalami kenaikan 0,56%, sehingga pada bulan Juni 2019 ini harga beras premiumnya adalah sebesar Rp9.516. Jadi untuk membedakan beras premium, medium dan rendah, BPS melakukan pemantauan di penggilingan dengan mengukur kadar beras patah atau broken rice-nya. Kalau dia premium berarti kadar broken rice-nya harus di bawah 15%,
Kalau medium 15-25%, selebihnya kita kategori rendah. Jadi bisa dilihat sana harga beras baik itu premium, medium dan rendah merambat tipis. Dan kalau informasi ini kita gabungkan dengan informasi gabah kering panen dan gabah kering giling, bisa dilihat situasinya pada bulan Juni 2019 pada slide berikutnya, di mana harga gabah kering panen di tingkat petani mengalami kenaikan 4,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Beras di penggilingan kualitas medium meningkat tapi landai sekali, hanya 0,26%. Di tingkat grosir hampir stagnan, sebaliknya beras eceran masih mengalami penurunan 0,05%. Jadi meskipun panen sudah banyak berakhir di berbagai tempat, tetapi pasokan beras di pemerintah saya pikir cukup bagus, sehingga harga beras yang menjadi stabil. Bahkan bisa dilihat di sana harga beras eceran itu menurun 0,05%. Sekarang saya pindah ke transportasi, ke wisatawan dulu. Wisatawan pada bulan Juni, ini bukan bulan Juni tetapi pada bulan Mei 2019, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah sebesar 1.256.000. Kalau dilihat patternnya sama persis dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana terjadi penurunan pada bulan Mei 2019 ketika seasonality, dan perlu diingat bahwa pada bulan Mei 2019 ini Ramadannya hampir full dari awal bulan, bukan di pertengahan. Sehingga kalau kita lihat di sana dibandingkan bulan lalu, jumlah wisman pada bulan Mei 2019 ini turun sebesar 3,19%, ya, karena itu tadi ada bulan puasa. Kalau kita lihat penurunan terbesarnya terjadi di pintu masuk Hussein Sastranegara, di Bandara Hussein Sastranegara. Tetapi kalau kita lihat beberapa pintu masuk utama seperti Ngurah Rai, nanti bisa dilihat bahwa masih terjadi peningkatan. Sementara jumlah wisatawan sebesar 1,25 juta ini, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, masih terjadi kenaikan 1,10%. Komposisi wismannya bisa dilihat di slide berikutnya, di mana 1,26 juta wisman yang ada itu utamanya datang dengan menggunakan pesawat udara 57%, kemudian disusul oleh angkutan laut, dan kemudian angkutan darat lintas batas seperti perbatasan-perbatasan itu adalah sebesar 16%. Bisa dilihat di sana penurunan mantuman dan Y on Y terjadi untuk Soekarno-Hatta, tetapi seperti di Itali, di Ngurah Rai, mantumannya masih menunjukkan peningkatan meskipun Y on Y-nya menurun 7,7%. Sementara di Kuala Namu mantumannya turunnya agak dalam 28,01%. Yang lewat angkutan laut terjadi kenaikan untuk Tanjung Uban dan Tanjung Pinang, sementara di Batam Y on Y-nya masih mengalami peningkatan mantumannya karena di bulan puasa dan seasonality mengalami penurunan 6,13. Sehingga kalau kita kumulatifkan jumlah wisman dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2019 adalah sebesar 6,37 juta. Kalau kita bandingkan dengan periode sama, Januari-Mei 2018, jumlah wisman ini masih mengalami peningkatan sebesar 2,70%. Kementerian Pariwisata sudah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan wisman ini dengan harapan performanya ke depan akan semakin bagus karena potensi pariwisata di Indonesia sangat luar biasa. Dilihat dari sisi kebangsaan tidak banyak berubah, bahwa wisman utama berasal dari Malaysia menyumbang 20,20%, kemudian disusul oleh Tiongkok meskipun di sana ada penurunan dari Tiongkok sehingga persentase wisman dari Tiongkok 13,4%, kemudian Singapura, Australia dan Timor Leste. Ini tidak berubah, dan kalau kita lihat berdasarkan wilayah, jumlah wisman yang berasal dari ASEAN masih meningkat lumayan tinggi
17,27%. Demikian juga jumlah wisman dari Amerika dan dari Afrika. Sementara ada penurunan wisman terutama dari Timur Tengah, di mana selama Januari-Mei 2019 itu turun 13,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di bulan Mei 2019 yang merupakan bulan puasa, tingkat penghunian kamarnya turunnya lumayan drastis. Pada bulan April 2019, tingkat penghunian kamar di hotel klasifikasi bintang, ini hanya di klasifikasi bintang, itu 53,9, tetapi pada bulan Mei 2019 ini terjadi penurunan 10,37 poin. Untuk Y on Y-nya juga hampir mirip, terjadi penurunan yang agak curam, dan tentunya ini perlu menjadi perhatian. Di satu sisi karena memang ada bulan Ramadan, di satu sisi di bulan Mei itu harga tiket juga masih tinggi, sehingga bisa dipahami ketika jumlah penumpang angkutan udara pada bulan Mei 2019 ini kembali mengalami penurunan. Di slide berikutnya, jumlah penumpang angkutan udara pada bulan Mei ini hanya sebesar 5,25 juta. Dibandingkan bulan sebelumnya turun 7,10%, dibandingkan tahun sebelumnya turunnya juga curam 27,74%. Kemudian kalau kumulatif dia mengalami penurunan 21,33%. Ini bisa dilihat yang berwarna merah terus menurun ke bawah. Kita harapkan dan dia akan switching ke angkutan udara lainnya. Penerbangan internasional mantumannya turun 3,81%. Tetapi kalau kita bandingkan Y on Y maupun kumulatif to kumulatif, situasi masih mengalami peningkatan di sana. Itu angkutan udara. Untuk angkutan kereta api, jumlah penumpang pada bulan Mei 2019 ini adalah sebesar 35,1 juta. Turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya 1,97%, dan demikian juga dibandingkan Y on Y. Jadi kalau kita lihat, kita breakdown ke dalam, penumpang Jabodetabek yang sumbangannya kepada total angkutan kereta api ini sebesar 81%, masih mengalami peningkatan. Yang mengalami penurunan adalah penumpang non-Jabodetabek, baik di Jawa maupun di Sumatera. Angkutan laut, gambarnya berbalik dengan kondisi angkutan udara. Kalau angkutan udara terus-menerus mengalami penurunan, sebaliknya angkutan laut bisa dilihat yang berwarna merah menunjukkan peningkatan yang lumayan tinggi, di mana pada bulan Juni 2019 ini jumlah penumpang angkutan laut 2,09 juta. Bisa dari sana tinggi. Pada tahun 2018 yang tertinggi itu adalah pada bulan Juni sebesar 2,07 juta. Tetapi pada bulan Mei 2019 ini 2,09 juta. Lumayan tinggi, dan itu menyebabkan kenaikan penumpang angkutan laut dari bulan Mei ke bulan Juni adalah sebesar 15,88%, dibandingkan Y on Y-nya juga mengalami peningkatan 20,21%. Untuk indeks harga perdagangan besar, nanti detailnya bisa dilihat di berita resmi statistiknya. Di sana detail. Saya hanya meng-highlight bahwa pada bulan Juni 2019 ini IHPB atau indeks harga grosir itu mengalami peningkatan 0,18% dibandingkan bulan sebelumnya. Lumayan landai. Dan kalau kita lihat ke bawah, kenaikan tertingginya ada terjadi pada sektor pertanian, di mana
peningkatannya ada sebesar 0,82%, dan di sana harga komoditas yang mengalami kenaikan hampir mirip dengan harga kenaikan di IHK, di mana yang mengalami kenaikan adalah cabai merah, kemudian ikan, dan beberapa sayuran lain. Untuk IHPB konstruksi pada bulan Juni 2019 ini adalah naik tipis sekali, 0,02% dari bulan sebelumnya, dan itu terjadi karena kenaikan beberapa bahan bangunan di bulan Juni. Di sana ada kenaikan tanah uruk, besi lainnya, bahan bangunan dan sebagainya. Jadi untuk detail mengenai angka-angka dari IHPB, nanti teman-teman media bisa melihat dari PRC. Terakhir saya meng-highlight, menyampaikan info kepada teman-teman media yang saya lihat sudah banyak yang mengangkatnya, tapi saya hanya meng-highlight pentingnya mengenai Perpres nomor 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Perpresnya sudah diundangkan pada tanggal 17 Juni 2019 oleh Kemenkumham. Pertama saya ingin menggarisbawahi pentingnya data dalam pembangunan. Kalau kita nggak punya data dalam pembangunan, kita semua akan bingung, seperti meraba dalam telur. Karena itu pentingnya data sangat jelas untuk evidence-based policy, di mana data digunakan sejak dalam perencanaan. Kalau kita punya data yang akurat sejak dalam perencanaan, kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi dan menentukan target karena 5 tahun ke depan. Bahkan kita bisa membangun visi Indonesia 2045 dengan memperhatikan data terkini yang ada. Jadi peran data itu sangat penting, baik untuk keterpaduan perencanaan, untuk pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia itu dibentuk merupakan sebuah kebijakan untuk tata kelola data pemerintah. Jadi kunci pentingnya adalah tata kelola data pemerintah supaya menghasilkan data yang lebih akurat, yang mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan yang paling penting dibagi-bagikan antar instansi pusat, instansi daerah, dan bagi semua pihak yang memerlukan untuk membuat perencanaan. Jadi kunci penting dari Perpres Satu Data ini adalah mengenai kebijakan tata kelola datanya. Untuk bisa sampai ke sana ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi, bahwa data yang dihasilkan oleh pengguna data, produsen data. Perlu saya infokan ke teman-teman sekalian, biasanya teman-teman kalau berbicara data semuanya berasal dari BPS, padahal tidak begitu. Kalau kita bicara data statistik, itu dalam undang-undang statistik dibagi 3. Ada data statistik dasar yang merupakan tanggung jawab BPS, kemudian ada data statistik sektoral yang menjadi tanggung jawab kementerian dan pemerintahan, ada data statistik khusus yang dikumpulkan oleh universitas, berbagai lembaga penelitian, dan sebagainya. Apa yang membedakan? Misalnya statistik sektoral, teman-teman tidak akan bisa BPS tidak akan bisa mengumpulkan data mengenai jumlah kecelakaan atau jumlah kendaraan yang dikumpulkan oleh Polri. Yang mengumpulkan data mengenai jumlah guru beserta komposisi, pendidikan, umur, dan sebagainya adalah Kemendikbud. Tetapi BPS adalah mengumpulkan data statistik sektoral, data statistik dasar yang pemanfaatnya lebih ditujukan pada yang bersifat luas, nasional, dan biasanya bersifat lintas sektor. Misalnya dalam pertumbuhan ekonomi, data inflasi yang baru kita umumkan tadi, data neraca perdagangan, data IPM, dan sebagainya. Jadi sebenarnya data itu bukan tanggung jawab BPS saja, BPS yang bertanggung jawab kepada data sektor. Nah, di dalam Perpres Satu Data ini, yang dimaksud data bukan hanya data statistik saja, tetapi termasuk di dalamnya adalah data geospasial. Artinya peta-peta itu semua juga secara luas itu dimasukkan ke dalam data. Untuk bisa sampai ke sana ada beberapa prinsip yang harus kita diikuti. Yang pertama, harus ada standar data.
konsep dan definisinya harus sama, klasifikasinya harus sama, ukuran dan satuannya harus sama antar lembaga, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Kita bisa saja bicara soal kemiskinan, tetapi kalau konsep dan definisinya berbeda, tentu hasilnya akan berbeda. Misalnya di BPJS, kemiskinannya adalah mengacu kepada basic needs approach, metodologi kebutuhan dasar. Tetapi kalau sebuah lembaga penelitian menghitung multidimensional poverty index misalnya, tentu konsep yang digunakan berbeda, hasilnya berbeda. Karena itu standar data menjadi sebuah keharusan. Yang kedua adalah metadata. Jadi selain konsep, definisi dan sebagainya, di sana perlu ada gambaran latar belakang kenapa sebuah data dikumpulkan, bagaimana data tersebut dikumpulkan, berapa jumlah sampelnya, variabel apa saja yang perlu yang dikumpulkan supaya pengguna data betul-betul paham mengenai kekuatan dan beberapa titik kelemahan kalau ada dari data tersebut. Kemudian juga interoperabilitas data. Jadi interoperabilitas ini adalah kemampuan data supaya dibagi-bagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Risikonya berarti sistem dari berbagai kementerian, BPS dan semuanya harus seragam, harus konsisten dalam bentuk sintaks, struktur, komposisi penyajian dan sebagainya, dan juga disimpan dalam format yang terbuka. Kemudian yang keempat adalah kode referensi, itu harus sama semua, ya. Kode referensi harus sama, makna tujuan norma tertentunya harus sama, dan itu nanti akan dibahas di dalam forum satu data di tingkat pusat. Penyelenggara satu data Indonesia ini di tingkat pusat sudah dibentuk Dewan Pengarah, di mana ketuanya adalah Menteri PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional. Anggotanya di sana ada 6, ada Kominfo, ada Badan Informasi Geospasial, ada Kemendagri, ada BPS, ada Kementerian Keuangan, dan satu lagi adalah Kemenpan RB. Ketika Dewan Pengarah itu ada, akan ditentukan berbagai langkah aksi yang nanti sekretariatnya adalah di Bappenas, pembina data statistiknya adalah BPS, pembina data geospasialnya adalah BIG, dan kemudian nanti akan ditunjuk wali data dari setiap kementerian dan juga produsen data, sehingga nanti akan ada sebuah alur bagaimana mengatur dari Dewan Pengarah sampai dengan wali data. Jadi perpres ini nanti akan ditindaklanjuti dengan berbagai aksi dan roadmap ke depan. Sementara di daerah akan mengikuti komposisinya seperti di pusat, di mana ada sekretariat, satu data Indonesia di daerah, pembina statistiknya nanti adalah BPS provinsi untuk statistik, juga akan ada wali kota dan produsen data. Satu hal yang penting dari apa yang dari Pilpres ini adalah pembentukan forum satu data. Jadi akan ada forum satu data baik di level pusat maupun di daerah, di mana berbagai pihak stakeholder semuanya bergabung menjadi satu untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai standar datanya, mengenai metadata, interoperabilitas, dan juga pemahaman mengenai apa yang ada di balik angka tersebut untuk menyusun berbagai kebijakan. Khusus untuk forum data di tingkat pusat, itu akan membahas kode referensi dan data induk, dan juga menyepakati beberapa pembahasan misalnya terkait kode referensi dan data induk, dan juga mengenai wali data. Intinya forum satu datanya sangat penting, di mana semua stakeholder duduk bersama sehingga pemahaman terhadap konsep, standar, metodologi semuanya sama. Kalau itu bisa disatukan, tidak akan menimbulkan kerancuan, karena beberapa data sektoral sampai sekarang masih menunjukkan perbedaan. Demikian mengenai informasi singkat mengenai Perpres 1 Data Indonesia. Kalau ingin menelusuri lebih lanjut bisa di-download Perpresnya, yaitu Perpres nomor 39 tahun 2019 yang sudah diundangkan tanggal 17 Juni 2019. Demikian teman-teman sekalian yang bisa disampaikan kepada teman-teman provinsi. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan melanjutkan rilis di provinsinya masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.